Assalamualaikum warahmatullahi. Kali ini wisata religi akan membahas tentang biografi Arya Wiralodra, pendiri Indramayu. Arya Wiralodra merupakan pendiri Indramayu. Dalam babat Indramayu, Arya Wiralodra disebut sebagai anak Raden Gagap Singalodra, seorang tumenggung yang berkedudukan sebagai bupati di Baglen, Jawa Tengah. Sejarah Indramayu yang disusun oleh Pemkab Indramayu yang didasarkan pada babat Indramayu maupun babat Cirebon, serta beberapa naskah kuno yang ditemukan di Indramayu menyimpulkan bahwa Arya Wiralodra adalah utusan Sultan Demak untuk mengislamkan Cimanuk atau Indramayu. Arya Wiralodra juga disebut hidup pada masa Sunan Gunung Jati memerintah Cirebon. Babat Indramayu menguraikan panjang lebar mengenai kedatangan Arya Wiralodra ke Cimanuk. Wiralodra mulanya hanya datang berdua bersama pembantunya, yaitu Ki Tinggil. Keduanya berhasil membuat perkampungan di tepian Sungai Cimanuk dan banyak menarik penduduk sekitar untuk diam di perkampungan baru yang dibuat keduanya itu. Mulanya perkampungan yang dibangun Arya Wiralodra bernama Dharma Ayu. Kata Dharma Ayu dipilih oleh Arya Wiralodra karena terinspirasi dari nama istrinya, yaitu Endang Dharma Ayu. Tidak ada yang tahu pasti mengenai sejarah perubahan Dharma Ayu menjadi Indramayu. Ada yang menduga perubahan tersebut terjadi zaman Belanda. Ada juga yang menyatakan kata Indramayu merupakan gabungan dari gelar Arya Wiralodra, yaitu Indra Wijaya, dan kata Dharma Ayu. Versi ini menuturkan Indramayu mulanya berasal dari kata Indra Dharma Ayu. Akan tetapi, guna memudahkan pelafalan, maka diucapkan dan dituliskan dengan Indramayu. Istri Arya Wiralodra yang dikabarkan pada beberapa naskah kuno ditemukan cenderung saling bertentangan. Di satu sisi, babat Indramayu menyebutkan bahwa Arya Wiralodra tidak sempat menikah dengan Endang Dharma Ayu. Sementara di sisi lain, sebagaimana yang tertulis dalam naskah Kulit Menjangan, menyebutkan bahwa keduanya menikah dan menghasilkan keturunan. Anak dan cucu dari pernikahan keduanya bahkan diceritakan menjadi Bupati Indramayu selanjutnya. Tokoh Endang Dharma Ayu yang dikisahkan dalam babat Indramayu memang masih misteri. Akan tetapi dalam naskah Kulit Menjangan, tokoh Endang Dharma Ayu disebut sama dengan Nyimas Gandasari atau Nyimas Panguragan, salah satu panglima perang wanita Kesultanan Cirebon yang dikenal pula sebagai pendiri Desa Panguragan. Petikan terjemahan naskah Kulit Menjangan yang menyatakan persamaan antara Endang Dharma Ayu dengan Nyimas Gandasari adalah sebagai berikut. Ki Ageng Wiralodra telah mempermaisurikan Nyi Endang Dharma Ayu atau Ratu Saketi. Adapun nama yang lain adalah Nyai Ratu Gandasari. Dari pernikahan keduanya dianugerahi 4 orang putra dan putri. Begitulah petikan terjemahan naskah Kulit Menjangan tentang pernikahan Ki Ageng Wiralodra dan Nyi Endang Dharma Ayu. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa menurut naskah Kulit Menjangan, dari perkawinannya dengan Endang Dharma, Arya Wiralodra memperoleh 4 orang putra dan putri. Dalam naskah tersebut tidak dijelaskan secara rinci siapa saja anak-anaknya.
Meskipun demikian, Babat Indramayu menginformasikan bahwa keempat putra dan putri Arya Wiralodra adalah Raden Sutamerta, Raden Wirapati, Nyi Ayu Inten, dan Raden Dwi Yantaka. Dari kabar tersebut, dapat dipahami bahwa Arya Wiralodra memang mempunyai 4 orang anak, yaitu 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Di kemudian hari, Raden Wirapati, anak kedua Wiralodra, ditunjuk sebagai pewaris tahta. Ia menjabat sebagai Bupati Indramayu, selanjutnya dengan gelar Wiralodra II. Kiprah Arya Wiralodra dalam membangun Indramayu dikisahkan panjang lebar dalam Babat Indramayu dan naskah Kulit Menjangan. Selain itu, kisah Wiralodra juga terdapat dalam Babat Cirebon, serta beberapa naskah kuno dari Cirebon, seperti naskah Mertasinga dan lain sebagainya. Dalam Babat Indramayu, Wiralodra berhasil mendirikan perkampungan di tepian Sungai Cimanuk setelah mengalami berbagai hambatan, seperti gangguan makhluk halus, sehingga pada akhirnya Wiralodra yang ditemani Ki Tinggil berhasil mendirikan perkampungan yang dihuni banyak orang. Dalam naskah Kulit Menjangan disebutkan bahwa ketika berhasil mendirikan perkampungan yang ramai, Prabu Cakraningrat dari kerajaan Raja Galuh mengangkat Arya Wiralodra sebagai penguasa Cimanuk. Penobatan tersebut dihadiri oleh para penguasa kerajaan. Arya Wiralodra dianugerahi gelar Sri Prabu Indra Wijaya. Penobatan Arya Wiralodra sebagai Prabu oleh Raja Galuh menandakan bahwa wilayah Indramayu saat itu merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang diwakili oleh Kerajaan Raja Galuh. Hal tersebut juga disinggung dalam Babat Cirebon yang menyatakan bahwa wilayah Cirebon dan sekitarnya sebelum munculnya Kesultanan Cirebon yang merdeka berada di bawah kekuasaan Kerajaan Raja Galuh dengan rajanya Cakraningrat dan patihnya Arya Kiban. Gelar Prabu yang disandang kerajaan bawahan di wilayah Kerajaan Sunda maknanya sama seperti gelar Adipati di Jawa. Hal tersebut sesuai dengan kabar yang disampaikan Tom Paires pada tahun 1413 yang menyatakan bahwa raja bawahan di wilayah Kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran disebut Prabu. Seiring lahirnya Cirebon sebagai sebuah kesultanan yang merdeka dari Pajajaran, peta kekuasaan di wilayah bagian barat Pasundan mengalami perubahan yang drastis. Cirebon yang kekuatan tempurnya didukung Kesultanan Demak menjadi saingan berat Raja Galuh yang kala itu berkedudukan sebagai wakil kerajaan Pajajaran bagian barat. Persaingan di antara keduanya diakhiri dengan konflik senjata yang berbuah pada takluknya Raja Galuh pada Cirebon. Dengan takluknya Raja Galuh, maka secara otomatis wilayah bawahan Raja Galuh termasuk Indramayu menjadi bagian kekuasaan Cirebon. Selepas takluknya Raja Galuh, Dalem Dermayu atau Prabu Indra Wijaya tidak juga kunjung datang untuk menghadap dan mengaturkan sembah bakti kepada Cirebon. Hal tersebut mengakibatkan Arya Kemuning naik hitam, sehingga bala tentara Cirebon yang dipimpin Arya Kemuning menyerbu Indramayu. Serbuan tersebut akhirnya gagal selepas Arya Wiralodra berkunjung ke Cirebon untuk menyerahkan daerah kekuasaannya kepada Sultan Cirebon atau Sunan Gunung Jati. Baik Babat Indramayu maupun naskah kuno lainnya tidak dijelaskan secara rinci berapa tahun Arya Wiralodra menjadi penguasa Cimanuk. Hanya saja Babat Indramayu mengabarkan bahwa kematian Wiralodra terjadi secara normal, sebabnya karena usia yang sudah tua.
Wiralodra dimakamkan di suatu daerah yang kini masuk wilayah Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Sepeninggal Arya Wiralodra, kedudukan penguasa Cimanuk digantikan oleh anak laki-lakinya, yaitu Raden Wirapati. Ramalan atau wangsit Arya Wiralodra diucapkan sebelum kematiannya. Dalam ramalan itu disebutkan bahwa di kemudian hari Indramayu akan menjadi negeri yang sejahtera. Tandanya akan ada ular besar yang menyeberangi sungai. Kemudian akan ada sumur kejayaan yang memancarkan terang tanpa minyak. Ramalan tersebut dimaknai sebagai munculnya pipa-pipa minyak dan pipa-pipanya membentang dari satu sungai ke sungai lainnya. Sementara sumur kejayaan yang terang yang dimaksud adalah semburan api alam dari minyak dan gas yang dihasilkan dari kilang minyak yang ada di Indramayu. Wallahu a'lam bishawab.